Oke, halo. Selamat siang guys. Kembali lagi bersama saya Franky Jaya. Dan vlog hari ini yaitu ini. Aduh, agak ngos-ngosan guys. Tadi berangkat dari Pasuruan terus sampai Probolinggo dan sekarang sudah sampai Lumajang. Jadi vlog hari ini yaitu topiknya ini lagi mudik lebaran guys. Tahun 2023 bulan 4 tanggal berapa sekarang ya? Aku kebetulan ini mudik duluan guys, karena memang sudah libur ya, pabriknya sudah nggak ada kerjaan, sudah diliburkan. Jadi sekarang kita lihat tanggal 15 ya, 15 Januari, Februari, Maret, April, 15 April 2023 teman-teman. Jadi sekalian berbagi kepada teman-teman semua ya. Kebetulan tadi berangkat jam berapa ya? Sekitar jam 11 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah seperti itu. Dan sekarang sudah nyampe Lumajang teman-teman. Oh, ini ada papan penunjuk arah. Kalau lurus itu ke kota Lumajang, ke kiri Jember, Banyuwangi, dan ke Malang teman-teman. Seru banget sih teman-teman, tadi berangkat siang yo. Ini kebetulan sudah sampai Lumajang guys. Ini adalah terminal Minak Koncar teman-teman, terminal Lumajang, terminal bus. Dan di sebelahnya ini adalah KWT yo, kawasan wisata terpadu Kabupaten Lumajang. Sudah tak asing mungkin kalau teman-teman ada yang warga Lumajang. Jadi seperti itu guys. Kebetulan aku mau ke rumah ke Jatiroto guys, ke kecamatan Jatiroto ya, kecamatan yang mungkin paling ujung dari ujung mana ya, utara ya, ujung utara dari Kabupaten Lumajang. Kita ke kiri teman-teman, kalau urus seperti yang tadi ya, ke Malang juga bisa, ke kota juga bisa teman-teman. Nah ini aku ambil arah ke kiri dan arah ke Jember, Banyuwangi, dan seterusnya. Jadi seperti itu guys. Aduh, siang-siang ya mudik, tapi nggak apa-apa lah guys, disyukurin aja. Jadi seperti itu sih intinya. Jadi tak lupa saya mengingatkan buat teman-teman ya, aku bawa apa aja ini guys ya. Di depan ini bawa sendal. Aduh, jadi seperti itu. Ini ada Pertamina, ada pom bensin sebelah kanan. Akhirnya sebentar lagi kita ke apa itu, menemui Hari Raya Idul Fitri guys. Ini ada perempatan pertigaan sih ini. Jadi seperti itu guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang ada di rumah mungkin beberapa waktu ke depan kita mau lihat ke jembatan Perak atau Geladak Besuk Kobokan ya, yang sudah dibuka, katanya sudah dibuka sama Jokowi sama pemerintah, sudah dibuka teman-teman. Jadi ntar meskipun kemarin sudah pernah buat video ke sana, tapi itu belum resmi teman-teman ya. Uangnya aku buat yang kemarin itu belum resmi, tapi sudah jadi seperti itu. Dan bentar lagi mungkin kalau ada kesempatan, entah itu lusa atau kapan, besok atau yang jelas, kita mau ngelihat secara langsung, kita jalan ke sana, kita review bareng-bareng guys ya, seperti apa kondisi di Besuk Kobokan. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah lihat di channel lain, di channel sebelah ya, di kontennya channel sebelah mungkin sudah pernah. Tapi kalau enggak, aku sendiri lihat langsung ke sana guys. Jadi kita itu enggak bisa merasakan gimana rasanya melewati Besuk Kobokan atau Geladak Perak yang terbaru guys. Jadi seperti itu. Ini mungkin teman-teman kalau sudah sering lihat videoku ya, mungkin sudah pernah aku buatkan video di sini guys ya. Ini dulu tuh pernah tak kasih thumbnail, tak kasih judul itu jalur rawan begal teman-teman. Jadi seperti itu dulu pernah aku buatkan dan kasih nama jalur rawan begal. Tapi memang jalur ini tuh mulai dari pertigaan tadi teman-teman ya, sampai ke tempatku itu rawan guys, dulunya gitu loh. Karena memang minim penerangan jalan ya. Barangkali ada bapak-bapak pemerintah yang lihat kontenku, lihat vlogku, memang di sini tuh penerangan jalannya itu kurang guys. Jadi seperti itu. Beda sama kalau dari tempatku yang menuju ke mana itu, ke Jember, Tanggul, itu beda guys. Itu jalurnya meskipun sepi itu ada penerangan jalan. Jadi seperti itu. Bedanya sih cuma di situ ya. Kalau dari sini ntar tak liatin di tuang-tuang sana teman-teman.
yang jalurnya itu nggak ada penerangan jalan, dan kanan kirinya pun itu apa ya, tempat sepi guys. Jadi seperti itu. Akhirnya sebentar lagi kita memasuki bulan atau hari raya Idul Fitri teman-teman. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan guys yo. Nah, jadi seperti itu, semangat terus. Sebentar lagi kita menuju ke hari kemenangan teman-teman. Jadi seperti itu guys. Ini ada bis tingkat teman-teman ya. Aku pengen naik bis tingkat guys. Gimana ya rasanya ya? Apa sama seperti bis yang umum itu atau gimana? Nanti kalau ada kesempatan pengen sih. Tapi mau jalan kemana guys ya? Wong tiap harinya itu naik motor. Jadi seperti itu guys. Jangan di skip teman-teman ya, biar teman-teman tahu ya rumahku atau gubukku teman-teman. Cie. Barangkali ada yang mau mampir. Tak salep aja. Sudah menginjak bentar lagi hari raya. Jadi biasanya tuh kalau menginjak atau mendekati hari raya itu banyak orang-orang yang apa itu guys, yang bikin kue ya, bikin kue ciri khas daerah masing-masing. Kalau di tempatku itu di Jatiroto itu guys, biasanya itu kuenya itu apa ya namanya ya, kuping gajah atau telinga gajah bahasa Indonesianya. Tapi namanya telinga gajah, tapi kuenya itu atau jajanan itu kecil guys. Cuma kuenya namanya aja kuping gajah, karena ya nggak tahu lah zaman dulu gitu kok bisa dinamain telinga gajah seperti itu, padahal kecil. Harusnya kan kalau namanya telinga gajah kan besar guys ya, harusnya jasanya sih besar atau lebar gitu guys. Ini kita sudah masuki desa Sukosari teman-teman, Banyupote. Nah, lebih tepatnya Banyupote guys, belum ke Sukosari. Ntar setelah Banyupote ini baru Sukosari, dan belakangnya lagi yaitu Kecamatan Jatiroto guys, tempatku. Anginnya kenceng guys ya, jadi mudah-mudahan meskipun agak suaranya agak apa itu kalah sama suara angin, mudah-mudahan sih teman-teman jelas ya. Karena memang kalau di jalan ya, apalagi naik motor teman-teman ya, yang jelas sih tabrakan sama angin ya. Jadi seperti itu guys. Ini ada Alfa sebelah kiri. Jalurnya baru teman-teman ya, pengecatannya ini kok tengah-tengah ini ada kuning-kuningnya guys ya, kayak baru sih ya, baru dicek kayak guys. Kemarin tuh waktu aku berangkat ke Pasuruan, berangkat kerja itu masih putih sih. Sekarang emang harusnya putih guys ya, iya tak? Tapi aku bisa banget salah teman-teman. Tapi kayaknya aku setauku ya, saya ingatku ya putih ya guys ya. Cat yang di tengah jalur ini saya ingat kayak putih. Di sini ada pom bensin, banyak putih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini sebelah kanan ini adalah sungai yang sudah terkenal teman-teman, menjadi ikon ya dari apa ya, dari Kecamatan Jatiroto mungkin ya, ya enggak sih, dari Kecamatan Lumajang bisa jadi seperti itu sih guys. Karena ini sungai yang sangat terkenal, yaitu namanya sungai atau kali Bondoyudo guys. Jadi seperti itu ya, nggak asing kan ya namanya ya, Sungai Bondoyudo. Desa Banyuputih Kidul. Banyuputih masih teman-teman. Ini ada pondok pesantren guys. Nah sebelah kiri ini ada pondok pesantren teman-teman. Nah ini ya, nah pondok pesantren. Dulu tuh aku pernah nganterin tetanggaku guys ya, masuk ke mondok di sana. Dulu pernah nganterin ke mondok di sana teman-teman. Ternyata pondoknya itu besar kali teman-teman ya, besar sekali, besar dan wah megah pokoknya guys. Barangkali ada yang mau mondok teman-teman di sini. Anjay. Jangan lupa subscribe teman-teman, jangan di skip videonya ya, biar teman-teman tahu rumahku. Cie, sebenarnya aku bukan pamer ya, cuma ngasih tahu aja. Barangkali ada yang pernah lewat. Nggak boleh kenceng-kenceng teman ya, kalau naik motor itu jangan ngebut-ngebut. Nah ya teman-teman, meskipun ya kita sudah safety, entah itu pakai helm, pakai sepatu, pakai segalanya, jadi yang jelas harus safety lah, harus hati-hati ya. Aspalnya baru guys.
km per jam. Dulu tuh guys, pas ini aku cerita sedikit ya. Dulu itu pas aku pakai atau punya sepeda motor Sonic ya, waktu 2000 berapa itu ya, 2015-16. Nah dulu itu pernah punya pakai Honda Sonic ya, yang cc nya itu besar guys, 150. Itu kalau menurutku sih besar ya, kalau menurutku sih, soalnya aku nggak pernah naik motor yang cc nya itu lebih dari itu. Jadi itu motor cc yang paling besar yang pernah aku naiki guys. Dulu itu sempat naik itu ya, dan pernah dulu aku itu sampai kecepatan berapa tuh ya, 130 km per jam guys. Ya waktu pas berangkat kerja, waktu motornya sih masih baru guys ya, ada seperti itu. Kenceng banget guys, ngeri aku. Tapi dulu tuh nggak takut ya, tapi kalau sekarang mungkin takut guys ya. Jadi seperti itu. Kalau dulu tuh mungkin karena jiwanya masih belia, karena anak-anak muda dulu itu masih belasan lah, enggak sih, sudah 20 kalau nggak salah ya, 20-an lah. Jadi seperti itu. Jadi naik motor itu ya sudah membayangin seperti MotoGP guys ya. Dari seperti itu dulu emang kenceng sih, kan motornya itu kecil ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bodinya itu seperti Suzuki Satria itu guys. Nah potongannya sih seperti itu, tapi namanya juga Honda kan, makin panas makin kenceng motornya, jadi ngeri guys. Dan dulu itu pernah ya, ini aku cerita sedikit lah, bukan pamer atau apa, yang jelas cerita sedikit. Dulu itu pernah waktu berangkat ke Pasuruan, berangkat kerja itu teman-teman, ada sepeda motor apa ya dulu itu ya, kalau nggak salah itu Fiction yang baru ya. Nah itu yang naik itu juga mungkin berangkat kerja juga ya. Kayaknya sih dia kayaknya mau apa ya, agak sedikit balapan lah bahasanya seperti itu ya, simpelnya. Pengen sih dia itu ke depanku, terus mundur lagi, terus ke depan lagi. Jadi tak pikir yo, kayak nantang orang ini. Jadi seperti itu guys. Jadi ya udahlah, jadi sekalian aku ladenin guys. Jadi seperti itu. Dan ternyata setelah perjalanan panjang yo, saling penyalip sama si Honda Fiction itu, meskipun motor kecil yo, Honda Sonic, tapi aku berani sih guys, karena sisinya juga sama, tinggal bagaimana mentalnya pengemudinya sih seperti itu, kalau berani apa enggak. Kalau sisi sama ya 150. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya itu setelah saling nyalip ya dulu itu, akhirnya dia itu ngaku apa ya, bukan ngaku sih, ngaku apa enggak ya, yang jelas dia itu ngasih jalan guys, terus ngebel ke aku yang di sebelahnya itu, yang sudah tak tinggal jauh sih sebenarnya, ngebel seperti ini mbak gitu ya. Terus dia melambaikan tangan gitu, ngasih seperti tanda kalau mau ngasih jalan ke depan gitu, silakan jalan. Nah ngasih tanda seperti itu, tangannya gini guys, sambil ngebel tin. Nah sambil nunduk gitu kepalanya. Oh ternyata dia mungkin ya sudah capek atas susah gimana ya, nggak tahu lah, yang jelas. Jadi intinya dia ngasih jalan untuk mempersilahkan aku itu untuk jalan ke depan. Setelah itu persengitan, jadi saling penyalip persengitan dan saling wah aku sih tertantang ya, karena motor baru sih aku kan dulu tuh mikirnya gitu, pasti menang aku itu sih guys mikirnya. Yes. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya ya seperti itu anak cerita ya, jangan ditiru teman-teman, bahaya. Jadi seperti itu. Aku pun kalau mau ngulangin lagi yang kayak gitu ya, nyari musuh di jalan ya, mau mikir lagi ya wes. Aduh, jadi seperti itu guys. Itu ada cerita dulu sih waktu jiwa-jiwa masih jiwa anak muda lah. Kalau sekarang harus mikir berkali-kali sih guys. Jadi seperti itu hanya cerita. Oke, balik lagi ke topik awal. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Ini kita sudah masuki desa Sukosari. Jadi seperti itu. Jalurnya sih bagus guys ya. Mungkin teman-teman kalau ada arah dari Probolinggo mau menuju ke Jember dan seterusnya, ini tapi juga bisa sih lewat Probolinggo sana ya, langsung ke tembus Banyuwangi sana atau mana ya. Pokoknya bisa ya, ada jalur lain guys selain jalur ini. Jadi seperti itu, tapi lewat Probolinggo sana, nggak lewat Lumajang. Jaga jarak aman. Dulu tuh pernah aku kerja di bengkel guys ya, yang ngerjakan mobil-mobil seperti ini tuh, mobil box seperti ini, sebelum aku kerja di pabrik yang sekarang ini. Dan masih banyak sih ceritanya ya. Dan sebelum dikerja di apa itu ngerjakan box seperti ini, dulu juga pernah sebelumnya itu kerja di bengkel apa itu mobil truk atau dump truck, lebih jelasnya seperti itu teman-teman ya, yang buat muat pasir itu.
yang bisa ada apa itu, ada pegasnya itu yang naik ke atas teman-teman. Nah dulu juga pernah ke sana. Yang jelas banyak sih pengalaman, alhamdulillah teman-teman. Kerja juga dapat uang, juga dapat pengalaman, biar nggak terlalu nggak ngerti gitu teman-teman kalau tentang masalah dunia laki-laki. Dunia laki-laki guys. Jadi seperti itu. Dan sekarang sudah kerja di pabrik teman-teman. Dulu sih aku mikirnya itu ya, kalau kerja di pabrik bakal ketat dan yang bakar yang ketat banget gitu sih mikirnya. Tapi ternyata setelah dilalui, setelah di jalan itu nggak seketat itu teman-teman. Juga bisa libur ya, kalau kita itu apa sakit ada keperluan mungkin bisa libur 1 sampai 2 hari lah. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah ragu buat teman-teman mungkin yang ada pengen, atau adik-adik di sini yang pengen masuk ke pabrik, takut inilah, takut ketat, nggak bisa ada waktu buat istirahat atau pulang, atau mungkin teman-teman yang rumahnya jauh, yang perantauan seperti saya, mungkin mikirnya kalau kerja di pabrik itu terikat gitu ya. Emang ya terikat lah, jadi kerja di manapun itu ya aslinya ya terikat guys. Jadi seperti itu sih pengalamanku ya. Kerja di bengkel pun ya juga terikat, kita juga nggak bisa seenaknya libur guys, pasti ya dimarahin sama bosnya. Intinya seperti itu ya. Kalau di pabrik juga gitu, nanti ya dimarahin sama pengawas ya, kalau sering libur ya nggak penting-penting. Jadi seperti itu sih intinya. Mudah-mudahan sih sedikit bermanfaat guys ya, sedikit membantu buat para adik-adik mungkin yang pengen kerja di luar atau yang pengen merantau. Jadi merantau itu sebenarnya apa ya, bukan sesuatu hal yang jelek guys, karena merantau itu kita itu bertarung teman-teman ya, bertarung dengan kehidupan, dengan dunia luar, dengan intinya sih kita itu pergi ya, iya bertarung sih, aku bilangnya seperti itu. Jadi kalau yang nggak kuat-kuat, ada sih temanku ya, aku nggak bisa nyebut nama, ada sih temanku yang dia itu kalau merantau nggak kerasanan guys. Apa dong ya bahasanya, nggak kerasanan ya, dikit-dikit pulang, karena menurutku dia bukan jiwa yang petarung teman-teman. Jadi seperti itu, harusnya sih cowok itu jiwanya harus jiwa petarung ya, harus berani hidup di luar gitu loh, tanpa embel-embel orang-orang sekitar atau orang rumah atau saudara, ya harus bertarung di luar guys. Itu sih menurutku ya. Beda kalau cewek sih, kalau cewek ya memang ya ribet kalau cewek. Tapi kalau misal pun ada, yang jelas sih banyak ya perantau-perantau yang cewek-cewek, karena memang mentalnya itu sudah mental petarung teman-teman. Gimana dia menghadapi orang-orang baru, terus warga-warga baru, gimana cara menghadapi teman-teman baru, orang-orang baru. Jadi ya memang keren sih kalau menurutku ya, kalau ada cewek yang sampai seperti itu. Tapi itu ada cerita sih sedikit, ada temanku ya yang sangat, aku bilang ini sangat manja ya guys ya, karena dia alasan segala macam, entah itu kehabisan uang di perantauan, entah itu nggak enak sama temen, entah itu alasan sih kalau menurutku guys. Karena emang kalau di perantauan ya itu emang guys musuhnya, kehabisan uang kadang, terus gimana cara kita itu untuk memanage keuangan kita sebaik mungkin agar kita itu nggak sampai kebingungan. Ya harus begitu emang kalau di luar, nggak seenak ekspektasi orang-orang yang melihat yang di rumah. Mau enak ya kalau dia kerja sekarang di Surabaya atau di mana-mana, sekarang hidupnya enak, dia kerjanya tetap di sana, men. Itu hanyalah gambaran luarnya, tapi sebenarnya sih kenyataannya, faktanya atau dunia aslinya itu ya nggak seperti itu guys, gitu loh. Bahkan kalau orang perantauan itu sulit gitu guys untuk berbaur sama warga, ketemu sama orang-orang baru itu harus pandai-pandai untuk, kalau enggak ya bakal terjerumus sih kalau di luar, kalau dunia perantauan. Nah intinya seperti itu teman-teman. Jadi nggak apa itu sawang sinawang, iya bahasanya sih sawang sinawang ya kata orang-orang. Jadi bertenang iya, emang sawang sinawang guys. Kalau teman-teman melihatku itu enak ya, tiap hari atau kalau ada libur itu bikin video kemana, keseruan itu hanya tampilan depan guys atau thumbnail, tapi ya keasliannya jadi ribet teman-teman, harus ngatur mic-nya, harus pilih, harus cari idenya, terus harus apa yang harus pinter-pinter cari topik. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau memang orang-orang ada yang bilang enak-enak yo, itu hanya luarnya guys, nggak tahu kalau dalamnya. Nah kita sudah memasuki Kecamatan Jatiroto. Cheers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lurus aja sih. Kalau lurus ini sebenarnya sih lewat kanan sana juga bisa guys, tapi kalau lurus ini entah kenapa ada banyak hal yang harus saya bagikan di sini. Nah, ini ada Rumah Sakit Jatiroto teman-teman, yang sangat terkenal mungkin. Yes. Nah Rumah Sakit Jatiroto
Ini ada di pinggir jalan raya guys. Dan kalau ke tempatku ke Jatirotonya ini harus ke kanan teman-teman. Ini ada perempatan lampu merah. Nah sudah hijau langsung. Kok hujan guys ya. Nah ini langsung ke kanan guys. Hei, ada pasar malam ternyata di sini. Pas ini guys, dibuatkan videonya. Kapan-kapan kalau ada waktu, kalau mungkin ada rekomen. Jadi seperti itu guys, ini sudah masuki desa Jatiroto guys. Jadi jangan di skip ya, biar teman-teman tahu, barangkali mampir monggo guys. Ada pasar malam di bulan puasa ya, tepat ya. Jadi habis berbuka puasa, habis sholat tarawih itu ya jalan-jalan lihat pasar malam. Tapi ya kalau nggak hujan, tapi kalau hujan ya wis ya seperti itu. Oke, kita ke kanan teman-teman, lurus juga bisa sih ke pasar. Ini ada perlintasan kereta api, dan kita kalau ke kanan, kalau ke arah rumahku itu ada stasiun guys, PG Jatiroto. PG Jatiroto. Yes. Berapa menit ya ini, mungkin videonya agak panjang teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak di skip ya, biar jelas, biar tahu lokasinya. Meskipun agak panjang ya, namanya juga mudik guys ya. Anjay, mati nggak sih? Oh enggak ya. Saya takut mati guys kameranya. Mendung ya, tapi panas guys ya. Langitnya mendung. Tapi panas. Nah jelas jangan hujan lah guys. Ini teman-teman, suasana di perkampungan. Kampung apa desa ya? Kampung sama desa itu sama tak guys? Jadi seperti itu. Nah suasananya seperti ini ya. Kalau kemarin-kemarin kita ke suasana kota di Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, ini adalah suasana desa teman-teman. Sunyi. Ini pabrik gula, ini pabrik alkohol sebelah kiri guys. Nah ya ini guys suasana di desaku teman-teman, atau di kampungku guys. Oke, mungkin saya tutup sampai di sini guys ya vlognya ya. Nggak enak kalau kita ngoceh-ngoceh, ada banyak orang nanti. Yang jelas saya tutup sampai di sini, tapi jangan di skip ya. Kita sampai depan rumah teman-teman. Yang jelas saya potong sampai di sini, sampai ketemu di vlog selanjutnya teman-teman. Saya Bagianto Jaya pamit, tapi jangan di skip dulu ya. Ini sampai rumah teman-teman. Oke, sudah dekat. Saya Bagianto Jaya pamit, jangan lupa bersyukur and see you. Nah ini kita ke kiri guys. Nah sudah sampai. Assalamualaikum.